Masih menuju puncak. Malum bangunnya telat. Jadi summitnya udah siang. Ditambah ngambil video sunrise. Tapi tidak apa-apa, yang penting bisa summit. Cuacanya sangat cerah sekali, keren banget kan? Next time Baladina harus nyoba Gunung Lawu, oke? Bareng. Tetap di channel Adina Adventure, we are together for nature and the future. Yuk kita lanjut menuju puncak. Perjuanganku saat ini bukanlah mengatur langkah di jalan menanjak menuju puncak saja, tapi mengatur nafas di antara batuk dan ingus yang terus bersautan. Hai, maklum lagi flu kawan. Jalan menuju puncak Lawu berupa celah berbatu di antara pohon cantigi. Udara di jalur ini begitu lembab, tapi akan berbeda jika matahari sudah di atas kepala. Mungkin karena itulah banyak orang yang summit di pagi hari, bahkan di dini hari. Selain udara yang masih dingin, juga memanfaatkan waktu sebaik mungkin, syukur-syukur bisa melihat proses keluarnya sunrise dari puncak utama, serta mengantisipasi perubahan suhu udara dan cuaca yang tak terduga. Alhamdulillah, akhirnya sampai puncak juga. Wes ya, ngagolap menik keren. Hehehe, punten kelangkungan. Dari beberapa jalur pendakian ke puncak Lawu, semua akan bertemu di titik ini. Pantas begitu banyak para pendaki pas di sini, terutama pendakian di hari libur dan long weekend. Dengan ketinggian 3.265 mdpl, puncak utama Gunung Lawu mempunyai nama khusus, yaitu Hargo Dumilah. Puncak Lawu memiliki bangunan berupa tugu triangulasi. Selain sebagai penanda puncak utama, tugu ini juga berfungsi sebagai penanda batas 3 wilayah, yaitu Lawu Utara, Lawu Selatan, dan Lawu Utara Jawa Tengah. Yuk kita menuju bagian dari puncak Lawu yang jadi favorit para pendaki untuk melihat view Jawa Tengah. Selain terdapat tempat-tempat yang menarik serta ikonik, Gunung Lawu juga terkenal dengan kesakralan dan mistiknya. Namun di balik semua itu, Gunung Lawu juga menyimpan cerita sejarah dan keindahan alam yang luar biasa. Sekarang kita mau menuju warungnya Mbok Yem. Mesti hati-hati jalan sini yuk. Yuk Baladina, sekarang kita menuju tempat-tempat ikonik yang ada di Gunung Lawu. Wow, selama menelusuri jalur turun dari puncak Lawu, Adena disuguhkan dengan view yang keren. Wih, jadi berasa ala-ala Timur Tengah ya. Hehehe. Apakah Baladina tahu jika Gunung Lawu tergolong ke dalam gunung api tipe B? Artinya sejak tahun 1600 belum lagi mengalami erupsi magmatik. Namun gunung ini masih mengeluarkan gas-gas belerang. Salah satunya dari kawah terkenal, yaitu Kawah Candra di Muka. Ada 4 jalur utama menuju puncak Gunung Lawu. Lawu via Candi Ceto, via Cemoro Kandang, via Cemoro Sewu, dan via Singolang. Adena sekarang berada di jalur dari Cemoro Sewu menuju Hargo Dalem. Wih, view-nya indah kan? Wih, eksotik ya. Jalan setapak di antara pohon dengan ranting kering. Berasa berjalan di negara Turki ya. Hehehe. Baladena, di Gunung Lawu juga terdapat bangunan berbentuk rumah joglo khas Jawa. Bangunan ini bernama Wisma Kiki, merupakan rumah singgah yang dibangun oleh pemilik PT Solo Murni. Bangunan ini berfungsi sebagai tempat persinggahan saat mendaki Gunung Lawu.
Berjarak sekitar 1 kilometer dari Wisma Kiki, terdapat area Wargun yang ikonik. Warung-warung ini menjadi salah satu area Wargun tertinggi di Indonesia. Salah satu pemilik warung yang terkenal adalah Warung Mbok Iem. Selalu penuh oleh para pendaki yang ingin merasakan menu makanan yang ditawarkan. Tentunya dengan sensasi makan di halaman warung dengan view yang indah. Selain warung Mbok Iem, juga terdapat wargun-wargun lain yang menawarkan menu makanan khasnya. Yuk kita coba. Ini adalah warung Mbok Giar yang menyediakan berbagai makanan. Juga memiliki tempat yang cukup luas, terlindung dari angin dan terik matahari. Kita makan dulu ya Baladena, sambil istirahat sebelum lanjut trekking. Oh iya, menu apa saja yang ada di warung ini? Yuk kita lihat. Kita memesan nasi pecel dengan telur dadar, juga kicimpring. Kicimpring kalau di Jawa Tengah apa namanya ya? Hehehe. Lebih baik tanya harga dulu sebelum memesan. Dan pastikan membawa uang saat summit. Kalau harga sih masih worth it, apalagi di area setinggi ini. Yang penting sensasinya. Setelah cukup kenyang makan siang di warung Mbok Giar, selanjutnya kita menuju lokasi yang sangat sakral di Gunung Lawu, yaitu Hargodalem. Hargodalem dipercaya sebagai tempat persinggahan terakhir Prabu Brawijaya kelima sebelum moksa. Di Hargodalem terdapat sebuah tugu yang menandakan petilasan Prabu Brawijaya kelima. Dan di lokasi ini akan sangat penuh oleh para peziarah pada tanggal 1 Suro penanggalan Jawa. Wow! Sebuah tradisi tentang kearifan lokal di Gunung Lawu yang sangat menarik. Di sekitar Hargodalem terdapat barak-barak seng yang berjejer seperti perumahan. Tempat-tempat ini difungsikan sebagai tempat para pengunjung, terutama yang tidak membawa tenda. Hai Baladena, salah satu tempat yang terkenal mistik di Gunung Lawu adalah Pasar Dieng. Lokasi ini berupa sabana dengan pohon perdu dan bebatuan kerikil. Areanya sangat luas dan terbuka. Lokasi ini memiliki pamor horor yang sangat tinggi, karena dipercaya sebagai tempat berkumpulnya makhluk tak kasat mata untuk bertransaksi layaknya pasar di dunia manusia. Berjalan di siang hari saja sangat terasa aura mistisnya, apalagi di malam hari, terutama di malam Jumat, yang dipercaya akan begitu dekat dan nyata suara riuh seperti di arena pasar. Percaya atau tidak terserah Baladena semua. Yang pasti silahkan coba sendiri singgah di tempat ini, terutama saat tertutup kabut dan malam hari. Siapapun yang mendaki ke Gunung Lawu, intinya harus bisa bersikap dan beretika yang baik, menghormati kearifan lokal, melaksanakan aturan mendaki, dan menjaga kelestarian tradisi serta alam. Setelah melewati Pasar Dieng dengan sensasinya, yuk kita eksplor yang indah-indah di Gunung Lawu Piaceto. Alhamdulillah, cuaca lagi cerah, tapi tetap hati-hati ya menuruni jalur ini. Selain konturnya miring, juga jalurnya licin. Ditambah view di bawah sana sangat menggoda untuk dijejaki. Jangan coba-coba berlari jalur ini, karena jalinan akar dan tanah yang labil bisa menjerat kaki. Tuh kan tiseredet, hahaha. Sangat nggak bisa ditahan melintasi sabana yang indah ini.
Maunya berlari ala-ala kartun Naruto. Hai, tapi capek ketang. Siapkan kamera ponselmu dan buat kontenan estetik yang banyak. Dan jangan lupa buat video ala-ala juga ya. Hehehe. Sabana Gupak Menjangan berada di ketinggian 2952 mdpl. Belum ada hitungan khusus berapa hektar luas sabana ini. Yang pasti sangat luas dan memanjang. Di sabana ini terdapat cerukan tanah yang bisa terisi air jika di musim hujan. Dan kalau beruntung, kita bisa melihat hewan rusa atau menjangan yang tengah merumput atau tengah minum di sabana ini. Wow, keren! Yuk baladena, kita lanjut menuju batu ikonik yang ada di sabana ini. Hai baladena, sekarang Adena sedang berjalan di tengah sabana Gupak Menjangan. Sabana ini sangat luas sekali, memanjang dari arah utara ke arah selatan. Dan keliling sabana ini adalah pohon cemara. Keren banget. Ada, alah, kop Senang bisa menginjakan kaki kembali di sabana ini, menyaksikan betapa indah dan megah ciptaan Ilahi. Berharap bisa kembali lagi suatu hari nanti bersama sahabat sejati, dan berlari bersama membuat momen tak terlupakan yang akan selalu dikenang sampai takdir memisahkan. Seperti terbelenggu jutaan rindu yang mengikatku walau jarak jauh darimu. Pesonamu akan terbayang selalu bersama misteri di balik indahmu. Setiap langkahku adalah doa, semoga kau selalu baik-baik saja, terlindung dari para pendaki durjana yang hanya datang dan merusak alam saja. Lau, tunggu aku di sini. Semoga aku bisa kembali mendaki. Walau di waktu yang tak pasti, aku akan kembali. Hai baladena, ini adalah camp area Gupak Menjangan dengan view langsung ke sabana Gupak Menjangan yang indah. Wow. Area ini merupakan lokasi camp terakhir setelah camp area pos 5 di Bulak Peperangan. Jarak untuk summit dari lokasi ini tidak terlalu jauh. Dan jika beruntung saat cuaca cerah, bisa melihat Milky Way dari sabana pada malam hari. Sesibuk apapun waktumu, sempatkanlah melakukan aktivitas berjalan kaki, hiking atau jogging, terutama ke alam terbuka. Selain melatih kekuatan fisik, juga melatih navigasi otak agar semakin tajam. Bagaimana dengan kegiatan mendaki? Banyak hal yang dilatih dengan kegiatan mendaki atau mountaineering, mulai dari melatih fisik, mental, manajemen waktu, pengetahuan medan dan lingkungan, teamwork, serta survival. Namun hati-hati dengan kegiatan mendaki. Perlu persiapan yang matang serta keuangan yang memadai. Jangan terlalu memaksakan hanya karena ingin tampil di ketinggian. Jangan terlalu FOMO karena ingin ngonten biar makin beken. Nyatanya proses mendaki tak seindah yang ditayangkan di laman media.
Mending jika cuaca cerah seperti ini. Apa kau bisa bertahan jika terjadi perubahan cuaca yang mengerikan? Kau harus tahu apa itu badai, apa itu hipotermia, dan apa itu acute mountain sickness. Ini adalah area Bulak Peperangan, satu bagian dari Gunung Lawu yang berada di antara dua bukit nan hijau. Masuk ke area ini seperti singgah di negeri dongeng. Pesonanya sangat indah tak terbantahkan. Namun di balik indahnya Bulak Peperangan, ada cerita legenda yang memilukan di kawasan ini. Terjadi perang yang dahsyat di kawasan ini antara pasukan Brawijaya dan pasukan Cepu. Banyak korban jiwa yang gugur akibat perang itu. Hingga darah yang merah membasahi area ini. Mungkin karena peristiwa itu, area ini dinamai Bulak Peperangan. Area Bulak Peperangan menjadi salah satu favorit para pendaki untuk berkemah. Karena keunikan lokasi dan view dua bukit yang eksotik. Areanya cukup luas untuk mendirikan beberapa tenda. Namun harus tetap hati-hati, karena area ini merupakan jalur angin yang terkonsentrasi di antara dua ngarai lembah yang memanjang. Di area pos 5 Bulak Peperangan juga terdapat warung gunung yang menyediakan beberapa makanan dan minuman untuk dibeli para pengunjung. Masalah harga pasti standar anak pendaki. Hehehe. Tak terasa waktu pendakian Adena di Gunung Lawu sebentar lagi akan berlalu. Dan Sabana 1 akan menjadi saksi bisu. Saat Adena tiba, lalu mendirikan tenda, hingga batuk-batuk sampai pagi datang. Terima kasih Baladena yang sudah mendukung kegiatan Adena di laman YouTube Adena Adventure. Terima kasih untuk like, comment, share, and subscribe-nya. Dukungan itu sangat berarti bagi Adena untuk terus semangat berkarya. Terima kasih juga untuk tim pendakian bersama, terutama untuk Veros Adventure. Semoga selalu lancar, solid, dan sukses. Hai Baladena, sekarang Adena berada di Sabana 1 Gunung Lawu, via Candi Ceto. Pendakian Gunung Lawu menjadi salah satu favorit para pendaki yang ada di Nusantara, khususnya Pulau Jawa. Dengan ketinggian 3.265 mdpl, destinasi wisata Gunung Lawu memiliki view yang luar biasa indah. Pendakian kali ini begitu amazing, selain dari hujan, cuaca juga tanjakan yang licin. Tapi sekarang cuacanya begitu cerah. Tetapi channel Adena Adventure, we are together for nature and the future.